warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita bersama dengan Yayasan Duratul Ilm dan bekerja sama dengan Masjid Ihya'us Sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan menjadi tambahnya pundi-pundi amal kebaikan dan amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, ucapan syukur dan terima kasih kepada segenap panitia yang bekerja keras mempersiapkan tempat ini sehingga kita datang dalam keadaan nyaman. Ini tanpa ada ta'awun, tanpa ada kerjasama, dan tanpa ada kepedulian dari ikhwan-ikhwan. Tentu kondisi yang nyaman ini tidak akan bisa terwujud. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Adapun materi yang akan kita bahas malam ini menindaklanjuti materi kita yang lalu berkaitan dengan pembahasan tazkiyah an-nufus, upaya untuk mensucikan hati. Dan materi kita pada malam ini adalah turuqu tafsilut tazkiyah, turuqu tafsilu qalbun salim. Ya, cara-cara atau jalan untuk
menggapai hati yang selamat. Jalan untuk menggapai hati yang selamat. Sebelum kita membahas langkah-langkah yang harus kita lakukan, terlebih dahulu kita harus ketahui, harus kita pahami bahwa qalbun salim, hati yang selamat, itu merupakan tiket utama seorang hamba untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, qalbun salim, hati yang bersih, merupakan tiket utama yang harus dimiliki oleh setiap hamba untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah As-Su'ara, di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88 dan 89. Iya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Ketika perbendaharaan yauma, pada hari, yang dimaksud yaumul hisab, yaumul jazaa. Jadi yang dimaksud hari tenggene ayat niku, di dalam ayat itu adalah hari di mana amal-amal manusia itu dihisab oleh Allah. Hari di mana perbuatan-perbuatan manusia dibalas oleh Allah. Nah, pada hari tersebut, hari pembalasan, hari hisab, itu disebutkan oleh Allah, la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Ya. Jadi yang dimaksud la yanfa', yang dimaksud la yanfa', harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna, itu maksudnya apa? Tidak lagi bermanfaat untuk menebus dosa. Ya. Jadi tidak lagi bermanfaat untuk menebus dosa. Sekalipun, kata Allah, sekalipun harta terbaik dan terbanyak. Harta terbaik itu apa? Emas. Jadi kalau seandainya ada orang kafir, orang yang hidupnya kafir, mati dalam keadaan kafir, dan dia kaya raya, sampai Allah jelaskan kekayaannya itu sudah, emasnya itu sepenuh bumi, kan tidak mungkin ini. Tapi Allah gambarkan seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang mati hidup di atas kekafiran dan mati belum sempat taubat dari kekafirannya, seandainya dia memiliki emas
sepenuh bumi. Dua penyebutannya. Pertama disebut jenisnya, yang kedua jumlahnya. Kalau seandainya orang kafir itu memiliki emas sepenuh bumi, dan itu mustahil, itu untuk menebus dosa, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min syarri dzalik. Loh, apalagi kita nggak memiliki itu semuanya. Itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 91. Mari kita lihat. Ketika Allah menjelaskan harta yang paling dicintai manusia, ya, harta sing paling disenengi karo menungso, yang paling dibanggakan oleh manusia itu emas. Dan jumlahnya nggak main-main, sepenuh bumi. Sekarang sampean kali kula duwe emas pirang gram? Hah? 10 gram balik-balik di sekolah nuai. Ini emas sepenuh bumi. Insyaallah. Emas sepenuh bumi. Tidak bermanfaat, tidak berguna. Mari kita lihat surah apa tadi? Al-Imran ayat 91. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam iftada bih ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ya. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima infak dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Bahkan sekiranya dia benar-benar menebus dirinya dengannya, maka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ya, dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, artinya apa? Dia belum sempat nebus dosa-dosanya dan mati. Wal iyadu billah, wal iyadu billah. Ya, dosa-dosanya belum ditebus. Seandainya dia memiliki emas sepenuh bumi untuk nebus dosanya kekafiran itu, ya tidak diterima tebusan. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah apa tadi? Surah Asy-Syu'ara ayat 88, di mana pada hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Makanya teman-teman kalau dunia jangan terlalu kesengsem dengan harta. Harta itu tidak ada apa-apanya, Pak. Wallah, tidak ada apa-apanya. Coba kalau sampai disakitkan oleh Allah, ya, anggota badan sakit, tidak ada artinya sudah harta ini dibuangi setiap hari. Ya, sementara kita mati-matian dengan harta itu. Kadang-kadang ilmu ditinggalkan, majelis ditinggalkan, hanya gara-gara mengejar dunia. Sementara dunia kayak begini dalam pandangan Allah Ta'ala. Kita sembah, kita utamakan, kita kejar, kita perjuang untuknya, tapi ternyata itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, nah, kalau memang sudah tidak berguna, harta tidak bermanfaat, tidak lagi dibutuhkan di sana, dan anak-anak pun tidak berguna, kecuali mereka orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah.
Maka apalagi yang bermanfaat bagi manusia ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Ya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Nih. Jadi pada saat kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, pastikan hati kita selamat. Kita membawa qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Dijelaskan oleh para ulama. Kalau ini kita ringkas ya. Salim minasyirik, selamat dari kesyirikan. Wa salimu minad danas, selamat dari kotoran. Ya, selamat dari kotoran-kotoran hati. Kemudian yang ketiga adalah salimu minal bidah, selamat dari kebid'ahan. Watma'annu bis sunnah, dan hatinya tentram dengan sunnah. Yang keempat salimu minal maksiat, hatinya selamat dari maksiat. Ini qalbun salim. Nah, jadi kalau kita nanti datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, maka hati yang selamat itu tiket seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai awal dalam pembahasan bab ini. Jadi yang dibutuhkan oleh manusia itu sekarang adalah bagaimana dia membersihkan dirinya. Kenapa ada istilah pembersihan diri, tazkiyatun nufus? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi pengertian pertama yang perlu kita pahami bahwa qalbun salim merupakan tiket utama seseorang untuk bertemu dengan Allah. Itu poin pertama yang perlu kita jelaskan. Yang kedua, apa yang perlu kita pahami? Di dalam diri kita itu ada dua potensi. Di dalam diri kita itu ada dua benih, ada dua kekuatan. Yang pertama adalah kecondongan hati kepada kebaikan. Setiap kita ada seperti itu. Cuma nilai persennya senang baik itu berapa persen itu yang beda-beda manusia. Iya apa tidak? Orang ngerti ngaji itu bagus, tapi berapa banyak orang yang senang ngaji? Nah, ini berapa persen kekuatannya artinya untuk cinta kepada kebaikan. Ini pertama. Yang kedua, adanya benih-benih atau potensi kekuatan untuk mencintai yang enggak baik, maksiat. Itu ada kedua-duanya di dalam diri kita, harus kita sadari. Nah, sekarang dua benih ini mana yang mendominasi diri seseorang itu? Apakah benih-benih kecintaan kepada kebaikan yang mendominasi, ataukah benih-benih yang condong kepada kebaikan, ketaatan yang mendominasi? Itu yang akan membentuk dirinya. Bisa dipaham? Bisa dipaham ini? Dan itu ditegaskan oleh Allah. Artinya apa? Setiap manusia tidak bisa lepas dari dua hal ini. Setiap manusia. Dua potensi ini ada di dalam diri manusia. Potensi kepada kebaikan, potensi kepada keburukan. Persoalannya adalah mana yang sering dituruti, maka dia akan menjadi pelakunya. Kalau dia lebih sering mentaati kecondongannya kepada kebaikan, maka dia disebut ahlul ibad, orang ahli ibadah, ahli yang tekun. Dan itu kalau gelar kita bawa menghadap Allah, maka kita menjadi orang yang mulia. Paham ini?
Tapi kalau diri kita lebih senang nuruti yang gak baik, maka kita disebut ahlul maksiat, pelaku maksiat. Dan kalau gelar itu kita bawa menghadap Allah, maka kita menjadi orang hina dan tercela, dan kita menjadi orang yang celaka. Terhina, tercela, dan celaka. Itu kalau ahlul maksiat yang kita bawa menghadap Allah. Nah, dua hal ini yang perlu kita camkan. Jadi yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Condongan terhadap kebaikan. Qalbun salim merupakan tiket utama seorang hamba untuk bertemu dengan Allah. Yang kedua, di dalam diri manusia itu terdapat dua potensi. Potensi kecondongan kepada kebaikan, potensi condong untuk kepada keburukan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada manusia, kami tanamkan ke dalam hati manusia kecondongan untuk cinta kepada dosa dan kecondongan untuk cinta kepada ketakwaan. Nah, ini yang kemudian berarti manusia punya PR, kita punya PR yang besar. PR kita adalah menjaga jiwa agar tidak ternoda pada saat kita bertemu dengan Allah. Ini yang butuh perjuangan di sini, Mas. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Di sini letaknya. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mendapatkan qalbun salim itu? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Kan ini tiket utama, Pak. Kalau sampai kita kembali kepada Allah membawa noda-noda, sudah bisa dipastikan pelajaran penting bagi kita. Berapa dosa yang dilakukan oleh Adam sehingga dia dikeluarkan dari surga? Hah? Berapa dosa yang dimiliki oleh Adam sehingga diusir dari surga? Berapa dosanya? Berapa kesalahan? Satu kesalahan, tidak diizinkan untuk menikmati jannah. Bagaimana dengan kita, ya Allah? Lu ngerti kita dijak ngaji kadang bulat luar biasa. Ya, misalnya kita hidup seakan-akan nggak penting, dosa nggak penting seakan-akan. Tapi begitu kita mendapatkan panggilan dari Allah yang tidak bisa kita tolak nanti, itu baru kita akan ada penyesalan atau kegembiraan. Di sana letaknya nanti. Ya. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita pelajari sekarang. Kami mengumpulkan, kita nukil dari beberapa kutipnya para ulama. Ya, ada sekitar 7 amalan. Ada 7 amalan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita qalbun salim. Ya, ada 7 amalan yang paling utama. Ini kalau kita lihat kitab-kitab ulama banyak jalannya, Pak. Cuma kami nukil 7 langkah ini yang harus kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya. Langkah yang pertama, agar kita diberikan qalbun salim oleh Allah, hati yang bersih, hati yang selamat. Apa yang pertama? Ad-du'a. An yas'alal abd ya ilallahi azza wa jalla
hendaknya seorang hamba memohon kepada Allah Ta'ala, hendaknya hamba ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada dirinya akan hati yang selamat ini. Jazakallahu khairan. Ini yang pertama, Pak. Berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Maka hendaknya seorang muslim punya waktu untuk ini. Coba, kalau kita panjenengan kerja menghadap atasan jenengan dalam keadaan kotor, berani apa enggak? Sehingga kerja nang pabrik, nang kantor ya. Beranikah Anda menghadap atasan Anda dalam keadaan kotor dan kumuh? Ini menghadap Allah, Pak. Ini menghadap Allah dalam keadaan kotor. Nauzubillah. Insyaallah. Ini bukan mainan ini. Ini urusan terbesar dalam kehidupan kita. PR terpanjang. Enggak ada PR yang lebih panjang daripada ini. Kenapa ini dikatakan PR terpanjang? Karena yang namanya manusia itu, Pak, habis dibersihkan, kemudian apa lagi? Kotor lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apa sekali dibersihkan kemudian bersih selamanya? Enggak. Apa yang? Walah, gini loh, Pak. Halo. Kita kan kadang-kadang mari riyo itu kan anak minta maaf pada orang tua, suami minta maaf pada istri. Enggak apa-apa. Mari salam-salaman di dalam tukaran iso ora? Nah, iso ora? Habis saja bermaaf-maafan. Jarak 1 jam tengkar lagi, dosa lagi kita. Masya Allah. Kan dalam pertengkaran di situ itu mengandung cacian, celaan. Ya, Masya Allah, kotor lagi kita. Ini makanya ini PR terpanjang. Nah, jadi langkah pertama, amal pertama yang harus dilakukan seorang muslim apa tadi? Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar dirinya dibersihkan oleh Allah. Agar hati kita ini dibersihkan oleh Allah. Nah, kenapa harus berdoa dalam masalah tazkiyatun nufus ini? Mengapa kita harus minta tolong kepada Allah untuk memiliki hati yang selamat? Sebab hati manusia itu dalam wilayahnya Allah. Dan manusia sekali-kali tidak bisa mensucikan dirinya tanpa pertolongan Allah. Sekali lagi saya ulangi, manusia tidak bisa membersihkan dirinya kecuali dengan anugerah dari Allah, ya, kecuali pertolongan dari Allah. Ini kenapa kita disuruh berdoa, karena manusia nggak bisa mensucikan dirinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat berapa? 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada
Walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ya. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Walaula fadlullah, kalau bukan karunia dari Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan bisa mampu membersihkan diri kalian seorang pun selama-lamanya. Makanya kalau hari ini kita menjadi orang yang baik, hari ini kita menjadi orang soleh, pertama bersyukurlah. Jangan bangga, tapi bersyukur kepada Allah. Jangan bangga, karena bangga nanti menghasilkan ujub, menghasilkan takabur. Tapi bersyukur menghasilkan tawadhu. Yang kedua, kalau hari ini kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik, senang dengan ilmu, cinta dengan kebaikan, hati membenci dengan kemungkaran, maka jagalah keadaan ini. Kenapa? Itu anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Ya, itu karunia yang sangat besar dari Allah. Dan yang ketiga yang perlu kita pahami, bahwa kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, selamatnya kita dari kemungkaran-kemungkaran, itu tidak lain adalah inayah dari Allah yang tersimpan di dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini yang harus dipahami. Nah, sekarang kalau kita pertama langkah kita doa yang mana yang harus kita baca? Ya. Di antara doa-doa untuk tazkiyah adalah apa? Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ummu Ma'bad, dan hadis dinyatakan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma tahhir qalbi. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Masya Allah, Nabi itu sudah dimaksum, Pak. Ya, Nabi itu sudah dijaga dari kemaksiatan. Jadi kalau Nabi itu mau maksiat, turun ayat. Turun ayat. Kalau Nabi merengut saja ayat turun loh. Nah sampai si merengut ya itu mana? Ya sampai mencret gak turun-turun ayatnya. Ya, Nabi merengut. Ketika merengutnya tidak benar, turun ayat sebagai kemaksuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi kenapa beliau masih minta dibersihkan hatinya oleh Allah? Bagaimana kita dengan hati kita yang kotor ini, lalu tidak pernah berdoa untuk dibersihkan oleh Allah Ta'ala? Bagaimana dengan hati kita yang dipenuhi dengan noda-noda ini, kemudian kita tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naib sekali, hina sekali, tercela sekali, jahil sekali. Kita biarkan diri kita berlumuran dengan hal-hal yang tidak dibenarkan, yang menyeret kita di dalam kerusakan. Nabi SAW yang sudah bersih dosanya dan diampuni kesalahan-kesalahannya yang lalu dan yang akan datang, minta kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan hatiku.
Bersihkan hatiku dari apa? Yang pertama beliau mengatakan minan nifaq, dari penyakit-penyakit kemunafikan. Apakah Nabi akan terjerumus dalam kemunafikan? Gak mungkin. Apa Nabi punya peluang berbuat munafik? Tidak mungkin. Tapi kenapa beliau minta tolong kepada Allah? Ini pelajaran bagi kita, renungan bagi kita yang mau merenung, berpikir bagi orang yang mau berpikir. Karena tidak setiap orang yang punya akal mau berakal. Ya. Subhanallah. Cambuk ini kalau para ulama mengatakan apa? Ini disebut syiatul qalb, cambuknya hati. Nabi SAW, Masya Allah, Nabi SAW yang hatinya bersih, dosanya diampuni, itu minta kebersihan hatinya dicuci oleh Allah dari penyakit-penyakit kemunafikan. Lalu bagaimana dengan kita? Ini kesombongan, keangkuhan dan kejahilan. Aku kita. Ya. Ini doa dari Nabi ya. Saya baca aja dulu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Wa amali minar riya. Ya. Dan bersihkan amal-amalku dari riya. Masya Allah. Wal lisani minal kadhibi, dan cucilah lisanku dari kedustaan. Ya, cucilah lisanku dari kebohongan. Wa aini minal khiyanah, dan bersihkan kedua mataku dari pengkhianatan. Insyaallah. Wa aini minal khiyanah, dan bersihkan kedua mataku dari pengkhianatan. Wa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun. Wa innaka ta'lamu kha'inatul a'yun. Dan sesungguhnya Engkau ya Allah mengetahui tentang pengkhianatan mata. Engkau mengetahui tentang pengkhianatan mata. Wa ma tukhfi sudur, dan Engkau mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ini doa yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Ini hendaknya kita baca jamaah sekalian. Ini Rasul SAW memberikan qudwah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wal lisani minal kadhibi, wa aini minal khiyanah, wa innaka ta'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang kedua yang biasa dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaan. Berikan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan kesucian. Dan kesucian. Anta khairun min zakkaha. Engkau wahai Allah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, dan engkau adalah pelindung jiwa. Wa maulaha, dan engkau yang menguasai jiwa.
Ini doa dari Nabi SAW yang biasa dibaca oleh beliau, minta tolong kepada Allah agar beliau diberikan apa? Kesucian hati, akan diberikan qalbun salim. Ini langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang angkuh, janganlah kita menjadi orang yang sombong, jangan kita menjadi orang yang seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Jangan jadi orang yang seakan-akan dosa itu hal yang biasa. Berat ayol ikhwah kalau kita kembali kepada Allah dan dosa belum terampuni. Ini merupakan bencana yang sangat mengerikan yang akan kita dapatkan. Maka langkah pertama, mohon pertolongan kepada Allah agar kita disucikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sah dulu, mungkin adzan dulu ya. Nah, adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Kita lanjutkan. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar Allah anugerahkan hati yang selamat adalah apa? Berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana supaya seseorang bisa mencapai qalbun salim agar mendapatkan anugerah hati yang selamat. Yang kedua adalah thalabul ilm, mencari ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i terus kita gaji. Makanya seorang muslim jangan sekali-kali tinggalkan majelis ilmu. Jangan sekali-kali tinggalkan majelis Al-Quran. Jangan berpaling darinya. Jangan jauh-jauh dengan Al-Quran. Jangan berpaling dari Al-Quran. Nah, apa dasarnya? Apa hubungannya antara ilmu dengan qalbun salim? Apa hubungannya? Pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan ilmu itu dengan ar-ruh. Ya. Allah menjadikan ilmu itu sebagai ruh. Al-Quran itu ar-ruh. Allah namakan ruh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam surat 42 ayat 52. Ya, surat 42, surat Asy-Syura ayat 52. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ mustaqim. Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab atau Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar
membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Qala Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, Syekh Nasir As-Sa'di berkata di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Hadzal Qur'anul Karim sammahu ruhan. Ya. Al-Qur'an ini dinamakan oleh Allah sebagai apa? Ruh. Dinamakan sebagai apa? Ruh. Kenapa? Li'annar ruh. Karena sesungguhnya ruh itu yuhya bihil jasad. Ya. Karena roh itu sebagai sebab jasad itu menjadi hidup, diberi kehidupan oleh Allah. Jasad urip itu gara-gara apa? Karena adanya ruh. Lalu apa hubungannya Al-Quran dengan hati? Wal Quran, dan Al-Quran ini memberikan kehidupan kepada hati. Beda Pak. Orang yang hatinya kesentuh Quran dengan tidak, itu beda. Ya, itu beda. Makanya ruh Al-Quran dikatakan, diistilahkan oleh para ulama Ihya'ul Qulub, sebab kehidupan hati. Kenapa? Rasulullah SAW menggambarkan, matalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamatali ghaisin asaba ardhan. Perumpamaan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan petunjuk itu ibarat air hujan yang jatuh ke tanah. Ya, Nabi menggambarkan ilmu seperti apa? Air hujan. Hati manusia seperti apa? Tanah. Tanah itu kalau nggak pernah kena air, apa yang terjadi, Pak? Pertama kering. Setelah kering apa yang terjadi? Gersang, tandus. Lama kelamaan keras. Dan kalau udah demikian, jenengan lihat di depan pondok ini, jenengan datang ke sana, rumput-rumput itu ada akarnya, ada benih-benih yang jatuh, mati, tidak berfungsi. Ya, tapi begitu nanti hujan turun 1 hari, 2 hari, 3 hari, besoknya sudah kita lihat apa? Penghijauan di mana-mana, kehidupan. Maka Al-Quran itu dikatakan ruh karena Al-Quran akan memiliki pengaruh Ihya'ul Qulub, akan memberikan penghidupan kepada hati. Itu Pak, makanya kalau sampean sing wis ado-ado karo ilmu kendel nglakoni maksiat, berani. Kenapa? Mati hatinya, mengalami kematian. Kebaikannya nggak tumbuh, benih-benih ketaatannya mati, terpendam, kering jiwanya, hampa batinnya. Masya Allah. Loh, ini apakah kita mikir, akhirnya kita mikir, apakah sebelum jasad kita mati diawali kematian hati dulu? Wal-iyadu billah. Ya. Apakah sebelum jasad kita mati didahului dengan apa? Kematian hati kita. Sehingga pada saat jasad kita mati, kita menghadap Allah, masuk ke kubur, ada 2 kematian di sana. Yang pertama kematian jasad kita, yang kedua kematian hati kita. Ini musibah yang mengerikan. Ini yang pertama. Kenapa harus thalabul ilm? Karena ilmu akan memberikan penghidupan kepada hati. Makanya yang niku ingin nasihati anaknya yang durhaka, atau suami yang durhaka, atau istri yang durhaka, ya, terus gak peduli dengan kondisi, apa bilangnya? Hatimu sudah mati. Oke, nggak usah mikir, Pak.
Iya kan? Hatimu wis mati. Ada sebagian ibu-ibu tuh meninggalkan anaknya. Dia seneng-seneng di luar sana. Seorang ibu-ibu. Makanya sih bilang pinter kucing memang. Tahu kucing ya? Di rumahku ada kucing itu aneh. Kucing niku mana Pak? Hamil. Ya, nggak tahu siapa yang menghamili. Sing lanang nggak tanggung jawab. Mari menghamili terus ditinggal geledak, ngelairno sendirian tanpa didampingi oleh seorang suami. Ngono mari ngelairno sing lanang tak kotak satpo to gak tanggung jawab. Yang tertarik apa saya? Makanya bener Quran. Orang itu kalau nggak kesentuh dengan ilmu dan nasihat Pak, akalnya nggak berguna. Cerdas ini ku hilang Pak. Sambil ditanya, sambil inget-inget ini. Orang kalau batinnya tidak tersentuh Quran, cerdasnya itu nggak berguna. Kenapa? Karena nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Makanya Allah katakan kal an'am, seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Pantes dan pas itu bukan ekstrim, pas. Coba, pernah nggak dengan dengarkan berita bayi ditemukan di dalam kardus? Pernah dengar nggak? Anaknya siapa ini? Anaknya uang. Betul apa enggak? Jamaah saya itu pernah menemukan Pak, habis sholat subuh niku di tempat sampah Pak, di Pondok Jati, di tempat sampah. Ono kardus ini kok goyang-goyang. Kardus di joko. Terkejutnya luar biasa, seorang bayi tinggal di situ. Padahal di situ tempat lalu lalangnya anjing piaraan di sana. Akhirnya setelah diurus-urus ke rumah sakit, dilaporkan ke kantor polisi, akhirnya rumah sakit akan mengambil dari seorang dokternya. Dilihat kasihan anaknya. Akhirnya Pak polisi lebih percaya kepada yang menemukan, ya karena lihat fisiknya, pakaian syar'i. Akhirnya polisi mengatakan sudah, saya putuskan di sini saja Bu ya, biar dirawat sama ibu yang menemukan ini. Mudah-mudahan anak ini terawat oleh orang-orang yang soleh. Subhanallah. Dipilih untuk mendidik anak-anak itu. Karena orang soleh nggak bisa mendidik anaknya, yang nggak soleh nggak mungkin bisa mendidik anaknya. Nggak bisa jadi orang tua yang baik, itu nggak bisa. Saya belajar dari seekor kucing itu Pak, mari ngelahiran itu nek pindah Pak, anak itu diusuni pangkal situ Pak, dicokot cenele, dieret. Saking napa ini 1/100 dari rahmat yang Allah berikan. Salah satunya itu kata Nabi, binatang mencintai anaknya itu 1/100 dari 100 rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Yang diturunkan ke dunia ini 1% rahmat. Dengannya binatang saling mencintai orang induknya dengan mencintai anaknya. Saya bayangkan persis di dalam Al-Quran ini. Itu kucing Pak, kucing. Ya, sampai ningali nek wedhus mari ngelairno diapano? Didilatih sampai resik, disusoni sampai luar biasa. Nang kucing niku wanake telu ngoten niku disusoni bareng. Anjing disusoni akeh. Ngerwengket ngoten. Ya Allah, saya lihat itu sampai melempet. Lah nangis saya Pak, nangis. Ya Allah. Ono menungso kak koyo ngene iki pinter kucing Pak. Bagaimana Anda dan saya wahai orang tua? Kalau nggak memperhatikan anak-anak, kucing aja memperhatikan anak. Di mana letak kecerdasan dan kehormatan kita sebagai manusia? Makanya benar Al-Quran, balhum, atau bahkan lebih sesat dan lebih rendah daripada binatang. Lah ini sampean lebih rendah posisinya di pandangan Allah daripada binatang. Lah apa kuliah dugur-dugurin? Nek tiba derajatnya padha karo kucing. Sampai terakhir saya temukan tim kita di mana itu menemukan gelantongan kresek gini. Napa niku? Ini wit-witan tiba bayi Pak dicantol nih Pak. Ditampung di bumi niku bagian sosial Sidoarjo. Itu kisah terakhir yang kami temukan. Masya Allah, di mana rahmat? Hatinya sudah mati. Pun ini yang pertama. Ya, hubungannya antara ilmu dengan
kesucian hati. Karena apa tadi? Dasar pertama, ilmu merupakan ruh. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus thalabul ilm? Supaya kita mencari ilmu untuk kehidupan hati ini. Karena ilmu itu nanti akan melahirkan rasa khosyah. Melahirkan rasa khosyah. Tatawalladu al-khosyah. Melahirkan rasa takut kepada Allah dan kepada dosa. Apa korelasinya rasa takut dengan kesucian hati? Sudah jelas. Nek wong wedi karo dosa iku enggak mungkin nglakoni dosa. Leres napa mboten? Dalam kenapa orang berani melakukan dosa? Karena enggak takut. Enggak ada rasa takut. Makanya disebutkan oleh para ulama ada dua sifat yang apabila dua sifat ini hilang dari manusia, maka terjadilah kerusakan yang besar pada dia, akan menjadi manusia yang paling rusak. Apa itu Pak? Satu, rasa malu. Malu wis gak duwe, isin wis gak duwe. Yang kedua, hilangnya rasa takut. Pak, Ibu, kalau orang sudah rasa malu nggak ada, rasa takut kepada Allah dan dosa nggak ada, kira-kira apa yang dilakoni? Hah? Kira-kira apa Pak? Sakarpe dhewe Pak. Terus di mana akalnya? Nek gak sok mikir lah, oh cerdas-cerdas. Makanya bilang hilang kecerdasannya. Ini bermanfaat tuh dirinya tuh gak bisa bedakan, Masya Allah. Bon, ini makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat 35 ayat 28. Ilmu yang bermanfaat melahirkan rasa khosyah, mewujudkan rasa khosyah kepada Allah, rasa takut kepada dosa, takut kepada Allah. Itu karena ilmu yang bermanfaat. Mari kita lihat surat 35 ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Ya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Masya Allah. Nih. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini dengan beberapa penafsiran. Yang pertama, beliau menyatakan laisal alim bi kathratil hadits. Ya. Yang dikatakan alim, berilmu itu bukan pinter ceramah, bukan pinter khutbah, bukan pinter pidato. Laisal alim bi kathratil hadits. Dalam riwayat yang lain disebutkan bi kathratir riwayat. Yang dikatakan alim itu bukan karena banyak meriwayatkan hadis, hafal, banyak hafalan, bukan. Walakin, akan tetapi al-alim yang dikatakan orang berilmu itu adalah bi kathratil khasyah, karena banyaknya rasa takutnya kepada Allah. Ini tafsir yang pertama oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Tafsir yang kedua,
Beliau menafsirkan ayat ini dengan penyebutan kafa, cukuplah. Bi khasyatillahi ilman. Bi khasyatillahi ilman. Cukuplah. Rasa takut kepada Allah itu bentuk daripada ilmu. Rasa takut kepada Allah itu bentuk daripada ilmu. Yang dimaksud ilmu ini apa? Pengetahuan dia, pengenalan dia kepada Allah. Allah itu pantas ditakuti, gitu loh. Paham ya? Karena dia mengenal Allah, gitu. Makanya takut dia. Sama dengan kita kalau mengenal derajat seseorang, Mbak, mengenal itu muncul rasa segan. Saya pernah ngawal seorang ustadz muda, Syekh Nom, ngaji di Surabaya. Berangkat ini ku jaketan gak kayak kopiah, melebu di tengah jamaah, salaman. Biasa jamaah ini ku gak bisa ngereken, nggak ada sing ngereken, karena nggak ada yang tahu dia ustadznya. Batinku, kok Ci sombong-sombongnya saya mau ngikir enggak? Ternyata nggak kenal sama ustadz ini. Terus duduk saja di tengah-tengah majelis talim. Kopiahnya nggak dipakai, jaketnya belum dilepas. Duduk di situ. Terus salaman sama bapak-bapak samping kanan kirinya. Nah, samping kirinya tuh medingkrang, Mbak, tunggunya nih. Medingkrang. Terus si ustadz nanya ke jamaah, niki dimulai jam pinten, Pak? Ambek medingkrang nanti niku jawab. Biasanya niku jam 9. Sampeyan baru kali ini ya? Iya, Pak. Gak ngerti ustadznya, Pak. Medingkrang, Pak. Batinku tak tutup dengkulmu kok. Gak ngerti karena gak tahu. Gak tahu tentang kedudukan seseorang. Sambil ngomong agama, Masya Allah. Akhirnya tahu kita tentang kondisi jamaah kita itu kalau di luar tuh kayak apa. Nah begitu sudah mendekati jam 9, yang tuan rumah itu yang kenal gitu, jalan-jalan. Pak, durung teko ustadz. Durung koyo iki. Mari ngoten tolat-tolat teng balik. Lho lah ini lah ustadz jare ngono. Sing medingkrang ku langsung sembojong, Pak. Antum bisa bayangin, malunya luar, enggak berani noleh ngaji itu. Batinku kapok. Ya. Karena kita nggak mengenal Allah, rasanya kita nggak takut kepada Allah. Nah kalau Allah nggak ditakuti, terus siapa yang kita takuti? Ini ilmu. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman. Makanya para sahabat menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Paling mengenal Allah. Nih. Kemudian beliau mengatakan wa kafa bil ightirari jahlan, dan cukuplah keterperdayaan seseorang, terjerumusnya seseorang itu jahlan, bentuk dari suatu kebodohannya. Insyaallah. Ya, dia tenggelamkan dirinya, dia celakakan dirinya. Hanya bukan kebentuk kebodohan. Ya. Makanya arek cilik-cilik niku Pak sing durung duwe akal, sak nyekeli barang dimut, nggih mboten. Sampeyan delok, sampeyan cekel obat lamun itu diklempus arek cilik-cilik. Kenapa? Karena enggak ngerti, enggak bisa berpikir. Enggak ngerti apa yang berbahaya bagi dirinya dan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Makanya ngetes bayi niku gampang. Aniki wis mikir apa durung dekek ndukur meja. Nah, dekek ndukur meja terus sampean tinggal, sampean kudu. Ayo ke sini. Nek bayi iku tutuk pinggir meneng gak wani terus berarti mulai mikir bayi iku cerdas iku. Ngoten. Nek terus melaku berarti apa? Durung iso mikir. Oh ini bahaya, nggak mikir. Bisa dipahami nih? Nah, ini yang kedua. Kita lihat pernyataan para imam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulul ilm
pokok daripada ilmu, Masya Allah, pokok daripada ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takutnya seseorang kepada Allah. Itu berarti dia berilmu kepada Allah. Pokok dari suatu ilmu adalah apa? Khasyatullah. An Ibni Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yaqulu fi du'aihi, adalah Rasulullah berdoa di dalam salah satu doanya. Apa doa beliau? Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Wahai Allah, Allahumma qasim lana, ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku min khasyatika, rasa takut kepadamu. Nah, ini minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikan anugerah kepada diriku supaya aku punya rasa takut kepadamu. Ma tahulu bainana wa baina ma'asik, yang mana rasa takut itu menjadi penghalang antara diriku dan maksiat kepadamu. Jadi sing menjadi pembatas antara hamba dengan maksiat kepada Allah itu apa? Rasa takutnya kepada dosa. Maka ini rasa wedi wis ka ono, maka pembatas antara dia dengan maksiat itu sudah tidak, sangat memungkinkan orang akan menenggelamkan dirinya di dalam kemaksiatan karena hilangnya rasa takut kepada Allah. Ini yang kedua. Sekali limo di anunya, di episode ya, ya dikasih napa sambungan ya, pewengi mak ingin, gak apa-apa. Ayo ngomong gak apa-apa. Ya apa-apa Ustaz. Ndak usah banyak-banyak, nanti malah mboten milih kakean ilmu metunggu yang guyung. Yang saya harapkan ngaji ini betul-betul dirasakan, Pak. Yang saya harapkan begitu. Jadi bukan banyak dalil tapi nggak paham-paham. Baik, yang ketiga. Saya tambah ya, yang ketiga. Apa langkah yang ketiga supaya kita dianugerahi oleh Allah hati yang selamat? Yang ketiga adalah kathratil istighfar wa taubah. Perbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Amarallahu 'alal mu'minina an tatuba 'ala jami'id dunub. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang Allah merintahkan kepada orang-orang mukmin agar mereka bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang dia lakukan. Nah, ini. Qalal ulama, berkata para ulama, dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin babut taubah. Apa kata beliau? Qalal ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibah min kulli dzanbin. Taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa. Berarti kalau ada dosa yang tidak ditaubati, itu akan menjadi noda yang akan dibawa menghadap kepada Allah Ta'ala. Insyaallah. Ini istighfar, perbanyak istighfar, berbanyak bertaubat. Nah, sekarang kita lihat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat 66 ayat 8, wa katakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, sudah ketemu? Surat 66, surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk bertaubat.
Dan Nabi juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bertaubat. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat, nanti bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang bab taubat, hadis-hadis yang awal. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena aku sendiri, kata Nabi, itu bertobat kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Apa kita nggak malu, Pak ini? Ya? Apa kita nggak malu? Ini Nabi SAW yang sudah dimaafkan dosanya, yang diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Surga sudah disiapkan dan dia manusia tertinggi di hadapan Allah. Itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling lebih patut untuk istighfar dan taubat adalah kita. Ya. Nah, apa itu taubat? Taubat menurut bahasa artinya adalah ar-rujuk, kembali. Apa makna tobat? Ar-rujuk, kembali. Adapun tobat menurut syariat artinya adalah ar-ruju'u anil maksiyah au ar-ruju'u minad danbi ila ta'ah. Itu yang dimaksud dengan taubat. Kembali dari maksiat, kembali dari dosa menuju taat. Ya, itu yang dimaksud dengan taubat. Adapun hakikat daripada taubat dikatakan oleh para ulama sebagaimana dinukil dalam kitab Fathul Bari, disebutkan at-taubah, yang dimaksud taubat itu adalah pertama, al-i'tiraf, adanya sebuah pengakuan. Adanya apa? Pengakuan. Sebagaimana i'tirafnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala rabbana dhalamna anfusana. Itu iktirafnya Nabi Adam, pengakuannya Nabi Adam akan dosanya. Wahai Rabbu, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Aku telah melakukan sebuah pelanggaran. Ini iktiraf. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalatu wassalam menyatakan kepada Allah, iktiraf kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya zalim. Ini iktiraf namanya, pengakuan. Insyaallah. Yang kedua, apa cukup dengan adanya sebuah pengakuan? Tidak. Yang kedua, kata para ulama, an-nadam, penyesalan. Nabi SAW menyebutkan ruhnya taubat itu pada poin kedua ini. Penyesalan itu ruhnya taubat. Jadi taubat itu serius, taubat itu sungguh-sungguh, ya. Taubat itu benar-benar dijalani ketika adanya sebuah penyesalan. Ngaku tok durung dikatakan taubat. Ya, ngaku-ngaku banyak saja. Seperti ada seorang istri selingkuh kepada dari suaminya, dikatakan oleh suaminya, kamu selingkuh ya? Iya, mau apa? Ngono ya. Mengaku apa enggak? Mengaku apa enggak? Mengakui, tapi tidak ada maka tidak dikatakan taubat. Tidak dikatakan taubat. Jadi yang kedua adalah apa? An-nadam, penyesalan. Nah,
Dari penyesalan inilah nanti lahirnya kalimat-kalimat istighfar, permohonan yang keluar dari dalam dirinya. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, yang ketiga kata para ulama, al-iqla'. Itu hakikat tobat. Al-iqla'. Apa al-iqla'? Berhenti dari yang salah itu. Nah, dilihat dari kesalahannya. Bentuk kesalahannya ini apa? Kalau kesalahannya itu melakukan pelanggaran, ya harus dihentikan pelanggaran itu. Ya, harus dibatasi, sudah dicukupkan, cukup sudah. Itu taubat, ikhlas. Kalau maksiatnya itu bentuknya durhaka sama orang tua, ya berhenti dari sampai situ, jangan diteruskan, berhenti, tinggalkan kedurhakaan itu kepada orang tua. Atau istri durhaka kepada suami, atau suami durhaka kepada istri, berhenti. Itu taubat, al-iqla'. Karena berat lah ya, berat. Ada kedoliman sama manusia itu berat. Ya. Kemudian yang keempat, hakikatut taubat itu adalah al-azmu ala alla yu'adil insan. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang dimaksud hakikatut taubah. Hakikat daripada taubat. Apa korelasinya dengan qalbun salim? Taubat itu penebus dari semua kesalahan. Ya, taubat itu penebus dari kesalahan. Nah, sehingga bentuk taubat yang harus dilakukan adalah diantaranya bukti seriusnya. Perhatikan tanda-tanda seriusnya orang bertobat. Apa itu? Ijtinabu 'anil maksiat. Dia jauhi faktor-faktor maksiat. Tanda-tandanya serius bertobat, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan orang terjerumus di dalam maksiat. Apa ae dalam maksiat itu? Itu tanda-tandanya. Makanya tobat yang sungguh-sungguh menghapus segala dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nih, ini kemurahan Allah ya pada kita ya jemaah. Kecuali orang yang bertobat kepada Allah dan beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Ini konsekuensi taubat. Jadi nggak cukup berhenti, tapi ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Melakukan amal-amal soleh. Nah, jadi kalau orang bertobat kemudian diikuti dengan iman, diikuti dengan amal soleh, apa kata Allah? Ada dua kenikmatan besar yang Allah berikan pada mereka ini. Yang pertama, dosa-dosanya diampuni dan dimaafkan, dihapus oleh Allah, dihilangkan sudah nggak dianggap dosa lagi. Kenapa? Ya, sudah tidak dianggap dosa lagi. Kenikmatan yang kedua yang lebih menakjubkan apa? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah.
kejelekan-kejelekan mereka, keburukan-keburukan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Masya Allah. Coba ada enggak istri selingkuh? Nah, ini contoh yang paling gampang ya. Istri selingkuh, setelah itu minta maaf kepada seorang suami, dimaafkan deh, sudah nggak usah diingat gitu. Yang penting kamu tobat benar dan kamu sudah, mas aku tobat benar, baik, tak maafkan dan tak kasih hadiah mobil. Ada yang gitu? Atau tak kasih kalung, tak belikan kalung, sudah dimaafkan ditambah apa? Masya Allah, baik sekali suaminya ini. Ini orang duit ini. Ini kemurahan Allah. Dosanya dimaafkan, kejahatan-kejahatannya diganti dengan. Nah, itu perbedaan antara kafarah doa yang kita baca, wa'fu anna waghfir lana. Itu perbedaannya. Kenapa bedanya Pak? Wa'fu anna dengan waghfir lana. Kenapa? Kan ada dua nih. Wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, pertama apa? Maafkanlah kami dan ampunilah. Bedanya apa? Sama dengan wonten gini Al-Imran ayat 190 berapa itu? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Terus apa? Fa'amanna. Terus gimana itu terusnya? Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna. Nah, ada dua ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah kesalahan kami. Apa bedanya? Syekh Salim Ibn Al-Hilal di dalam kitab Bahjatun Nadhir itu menjelaskan, kalau wa'fu anna itu derajatnya al-mahu, penghapusan. Makanya ada hadis wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Tamhuha. Nah ini. Karena perbuatan yang baik menghapus kesalahan-kesalahan, dihapus kesalahannya. Itu wa'fu anna atau wakafir anna sayyi'atina, penghapusan. Adapun waghfir lana itu derajatnya adalah at-tabdil, penggantian. At-tabdil, penggantian. Jadi dosanya sudah dimaafkan, diampuni, ditambah lagi apa? Dosa-dosa yang dilakukan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dalam surat Al-Furqan ayat 70. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosa yang mereka lakukan, kejahatan-kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Itu derajatnya waghfir lana. Itu lebih perbedaan. Paham ya? Jadi lebih tinggi mana? Waghfir lana. Jadi ibarat sampai utang, Pak, kalau utang duit 500 Pak, yes, utang. Ternyata nggak mampu membayar karena memang kondisinya. Akhirnya yang punya uang, mas, duit 500 tak bebas no. Terus saya sampean tak kei infak lho ngono Pak, Masya Allah. Tapi kau ono pasti gini Pak. Ya, itu namanya tabdil. Baik. Jadi manfaatnya, kenapa disuruh tobat? Korelasinya karena tobat penghapus dosa-dosa. Kemudian dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis dari sahabat dari Imam Ibnu Majah. At-taib minad danbi. Orang yang bertaubat dari dosa, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dan balahu.
itu seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Bersih hatinya, ya jernih batinnya. Qalbun salim dia dapatkan dengan adanya taubat yang benar ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini diantara jalan menuju qalbun salim. Jadi yang bisa kita bahas baru 3. Maaf, tadi saya katakan 7, ya keliru, ada 6 ya, ada 6. Jadi kurang 3. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah. Ini lebih penting lagi karena banyak hal-hal yang memang harus kita benahi untuk membangun potensi kita yang terkubur. Semangat kita yang hampir tipis ini tidak boleh dibiarkan terus menerus berlarut-larut di dalam kekeliruan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua agar kita bisa menjalani kehidupan ini pada taraf yang lebih baik dan lebih berharga di hadapan Allah Ta'ala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.